penafsiran yang kita buat itu hanyalah alasan. Ya, kalau namanya penegak hukum nggak ngerti hukum, jangan ditempatkan di situ. Itu nggak layak. Makanya pernah saya ajukan supaya negara membentuk mahkamah mahkamah sumpah dan mahkamah kelayakan. Ini maaf, penegak hukum yang nggak ngerti hukum itu namanya bodoh. Ingat, mereka punya pistol, mereka punya borgol, mereka punya kurungan untuk mengurung orang. Ini kan berbahaya sekali. Coba bayangkan Pak, saya ditangkap bersama istri, tapi mereka nggak ngerti definisi daripada penangkapan. Penangkapan itu adalah merupakan pengangkatan kemerdekaan orang. Saya ditangkap, nggak dikekang itu, cuma direpit, hanya 15 menit, nggak sampai. Saya pulang, saya bergeser ke kejaksaan. Datang kejaksaan, bagaimana mereka mau nahan? Pidana yang dituduhkan kepada saya kan sudah tahu rekayasa. Ya? Semua pidana yang dituduhkan kepada saya pada mulai dari Sisiknas rekayasa semua. Makanya mereka nggak berani menahan. Pasti saya melawan. Sekarang Pengadilan Negeri Sidoarjo sedang ngotot ingin mengadili perkara saya. Silakan Bapak ngotot Pak. Bapak punya kewenangan, tapi ingat, mana lebih tinggi kewenangan atau hak? Saya punya hak. Hakim, jaksa, penyidik, itu adalah wakil dari negara untuk melayani, menegakkan hukum, melayani masyarakat. Sedangkan saya sebagai warga negara Indonesia, warga negara yang dilindungi dan dijaga haknya oleh negara, saya punya hak. Ya. Tidak boleh disiksa, tidak boleh dituntut sesuatu perkara yang tidak benar. Saya ini aja dengan dihadapkan ke persidangan ini sebetulnya saya direpotkan, saya dirugikan Pak. Ya, saya dirugikan, disita waktunya. Iya kalau unsurnya benar. Ini unsurnya kan nggak benar. Delik aduan kok pelapornya adalah ketua pengadilan. Mana ada? Itulah, itu orang pintar, itu orang goblok dungu. Delik aduan pelapornya adalah orang yang korban. Coba bayangkan, mereka melaporkan saya pakai surat tugas. Di mana judulnya itu? Masa ada begituan? Akhirnya kan yang ini nilai setiti merusak susu sebelanga. Pengadilan lain yang mengerti ini tolong koreksi. Kasihan. Saya sebagai penggiat hukum pejuang kebenaran akan terus bertarung. Apalagi di situ ada istri saya. Ya, sebagai seorang suami wajib hukumnya nazar itu. Ya, jihad kalau perlu. Istri saya diikut-ikutkan jadi undang-undang ITE. Coba bayangkan, hakimnya 3 orang yang kita teriaki itu sudah dijatuhi sanksi oleh Komisi Yudisial. Harusnya kalau kita mau pakai hukum positif, saya tidak perlu dihadapkan di persidangan. Karena kenapa? Sudah terbukti hakimnya itu melanggar. Kan kami melaporkan. Kami laporkan. Pada waktu kami berteriak di pengadilan protes, sekaligus setelah itu kami laporkan. Walaupun lama, tapi akhirnya keluar juga hasilnya. Hakimnya yang bernama Eko, yang bernama Rifan sama Safrudin, itu sudah dijatuhi hukuman sanksi oleh KY. Harusnya itu yang bernama Eko, Rifan sama Safrudin itu malu. Selama ini Anda telah menafkahkan anak dan keluarga Anda dengan derita orang. Lihatlah, saya sekarang diperhadapkan ke muka persidangan. Padahal Anda yang salah. Menyelundupkan saksi ahli. Ini apakah kebodohan, kebohongan, atau kemunafikan? Saksi ahlinya A, ya, yang hadir di persidangan, yang mereka pakai pertimbangannya saksi ahli B yang tidak pernah hadir di persidangan. Apa itu boleh? Padahal di KUHP sudah mengatakan pasal 186 KUHP. Saya harus ajarin ini Anda ini. Maaf nih. KUHP pasal 186 mengatakan bahwa saksi ahli yang bisa dipertimbangkan dalam putusan oleh majelis hakim hanyalah saksi ahli yang benar-benar hadir di muka persidangan. Saya protes. Justru saya dilaporkan sama ketua pengadilan menggunakan surat tugas. Dia tidak di BAP, Pak.
Ketua pengadilan ini yang merasa diri sebagai korban tidak di BAP. Kami sudah jadi terdakwa. Kami sudah jadi tersangka. Dari mana hukum ini? Ini hukum kesewenang-wenangan. Jadi itulah penegak hukum. Saya berteriak di sini karena saya sudah 2 kali diperhadapkan di muka sidang dengan kasus rekayasa. Ya, maaf. Saya tidak mencuri. Saya tidak merampok. Saya tidak pernah melakukan kejahatan kemanusiaan. Saya tidak menjolimi atau tidak memperkosa sebagai laki-laki, tidak. Ya, saya tidak pernah merampas atau memalsukan apa-apa, tidak. Sekarang ini pengadilan kita itu sebetulnya pengadilan dagelan. Sudah tahu kok. Mestinya kalau kita melihat daripada apa itu perintah buku biru, kekuasaan kehakiman itu, harusnya itu di sana diteliti dulu, Pak. Ketika masuk ini dakwaan, ketika masuk ini perkara diteliti. Ini sepertinya nggak diteliti. Lalu buat apa itu ada apa ini peraturan Mahkamah Agung, ya, yang apa mengatur tentang litbang. Penelitian perkara tidak dilakukan karena ini perkara penuh dengan kepentingan pengadilan. Mereka akan tetap paksakan. Maaf, saya akan lawan, ya. Saya akan kooperatif kalau ini diterapkan sesuai hukum. Tapi kalau semena-mena, saya akan lawan. Buat apa? Ya, saya udah pasti isinya bersalah toh. Karena pelapornya adalah ketua pengadilan. Yang mengadili adalah hakim-hakim bawahannya ketua pengadilan. Terlebih-lebih yang jadi majelis hakimnya adalah wakil ketua pengadilan. Ya, coba pakai anak kecil aja tahu kok. Mana mungkin bisa seperti kayak gitu. Jadi sekali lagi saya mengulang, ya, itu pendapat Profesor Dr. Solahuddin, ya, ahli hukum pidana dari Jawa Timur, Ubara. Penyebab mendasar penegak hukum yang suka merekayasa kasus karena mereka ingkar pada ajaran gurunya. Jadi sudah jelas kok. Ini penegak hukum kok pura-pura nggak ngerti, ya. Dikiranya semua orang bodoh. Harusnya penegak hukum kita sekarang baik penyidik, kejaksaan, ya, dan hakim harusnya sadar bahwa masyarakat itu membaca dan belajar. Jadi saya minta kepada seluruh netizen yang menonton ini, sebarkan, bagikan video ini. Saya yang punya video, saya kirim dari Facebook saya, dari sosial media saya. Anda silakan bagikan. Yang penting Anda bagikan sesuai yang ada, Anda tidak bumbu-bumbuin. Artinya Anda tidak edit untuk merubah maknanya. Saya punya video ini maknanya adalah memberi edukasi. Silakan Anda bagikan, saya izinkan. Karena kenapa? Di dalam rumusan pidana dari pasal 27 ayat 3 itu adalah men-screenshot tanpa hak. Nah, tidak hak itu kalau tidak ada izin dari pemilik video. Saya izinkan. Jangan kita dibodoh-bodohi sama penegak hukum. Ya, kalau persoalan kita ini dilaporkan, tidak apa-apa. Saya cuma minta orang-orang yang melapor itu kalau nggak ngerti hukum nggak apa-apa. Tapi kan penegak hukum yang digaji oleh negara harusnya berbicara sesuai dengan fakta hukum. Misalnya, ketika ada pelapor datang, itu harus diseleksi dulu. Penyidik dalam hal ini sebelum dia menentukan bahwa ini adanya perbuatan pidana, dia harus pastikan. Jangan karena ada kepentingan mereka itu, oh yang melaporkan ini adalah punya jabatan, punya kedudukan orang besar. Kita ini aja, sesuai permintaannya. Ini yang keliru. Jadi bapak-bapak seperti bukan undang-undangnya yang perlu direvisi. Ya, yang perlu direvisi itu adalah ini penyidiknya. Kalau dia nggak ngerti hukum diganti saja, Pak. Mereka ternyata nggak ngerti. Jadi sekali lagi tolong, ya, penegak hukum penyidik ini adalah garda pertama. Menerima laporan kemudian mereka meriksa. Yang anehnya, jaksa juga JPU, itu kan JPU meneliti. Ini benar apa enggak?
Ternyata JPU kalau dia punya kepentingan, dia tidak teliti dengan baik.